Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hadir untuk Anda hari ini di podcast SDIK Al-Mukmin. Dan ini adalah awal-awal di mana kita podcast menggunakan alat yang keren banget. Jadi masyarakat sudah ada Ustadz Khomeini Sarjana Pendidikan ya, Bapak Kepala Sekolah SDIK Al-Mukmin Learning. Baiklah, langsung aja kita tanya-tanya. Ustadz, untuk informasi terbaru ya dari SDIK Al-Mukmin Learning ya terkait dengan PPDB dan juga Supercamp, boleh diceritakan dulu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau diprogramkan di tahun ajaran 2022-2023 ini sudah terlaksana semua. Tinggal satu kegiatan besar, yaitu Supercamp. Kegiatan Supercamp yang akan dilaksanakan tanggal 19 dan 20 Senin dan Selasa Juni 2023. Dalam kesiapannya sudah hampir 90% dan tinggal gladiresik atau persiapan penanggakan sebagainya insyaAllah. Dan mohon doanya untuk para pemirsa, para murid kelas keluarga besar SD ini, semoga acara Supercamp bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kegiatan PPDB untuk tahun ajaran 2023-2024, alhamdulillah hampir kita sudah memenuhi kuota 2 kelas ini. Tapi masih segera yang belum mendaftarkan putra putrinya yang lulus TK maupun lulus PIBA ataupun lulus bimbel yang lainnya yang sudah mencukupi umur 5 tahun 8 bulan kurang lebihnya bisa mendaftarkan diri di SDIK Al-Mukmin Kelapa Gading ya. Mumpung masih ada kuota ya, kita masih menerima dan mumpung masih ada kuota, silakan dari Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan putra putrinya yang lulus tadi dari TK maupun bimbel, segera kami masih buka untuk mungkin gelombang terakhir. Iya, beberapa hari ke depan lah ya. Ini buat pemirsa atau para subscriber dari SDIK Al-Mukmin TV ya. Jadi beberapa hari lagi ya kita mau tutup pendaftaran ya teman-teman, karena memang sama beberapa hari lagi semoga segera tercapai kuotanya. Dan ini kalau bisa sih segera saja telepon ke admin ya. Nanti di link tree aja, buka link tree medsos SDIK Al-Mukmin, medsos SDIK Al-Mukmin di link tree-nya ya teman-teman. Buka aja, nanti ada kontaknya 1, 2, 3. Dan nanti segera komunikasi masih ada bang kosong atau tidak. Karena jangan sampai ketika Anda telepon tiba-tiba udah nyambung maaf kan, jangan sampai seperti itu. Oke Ustadz, mau tanya lagi dulu ya. Terkait dengan Supercamp tadi sudah ada pesan nggak buat orang murid apa nih dari Ustadz pesannya? Ya, baik. Untuk kegiatan Supercamp ini yang kegiatan tahunan ya. Iya. Ini kami dari sekolah berpesan ya kepada orang tua murid, tentunya kelas 1 sampai kelas 6, khususnya kelas 4 ya, kelas sampai 4 dan 5 ya, dalam lingkup perjamaah. Kelas 6 ikut ya? Kelas 6 Baik, 4, 5, 6 berarti ya? 4, 5, 6. Ini kegiatan yang merupakan kegiatan yang positif ini sekali, terutama bagi kelas 1 dan kelas 3 ya. Ini untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri, kemandirian, dan intinya adalah untuk bisa berani terjun di luar ya, tanpa ada pendamping dari orang tua murid. Jadi bagi orang tua murid khususnya kelas 1 sampai kelas 3, jangan khawatir, kita akan menjaga putra dan putri Bapak Ibu sekalian oleh Bapak Ibu guru. Jadi harapkan tidak usah ikut atau mendampingi dari belakang gitu ya, karena kita percayakan sepenuhnya kepada sekolah, dan sekolah insya Allah akan bertanggung jawab dengan putra putrinya berangkat dan pulangnya insya Allah. Dalam doakan saja mudah-mudahan pulang dalam keadaan selamat, berangkat dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat, dan tujuan dari kegiatan ini pun mudah-mudahan tercapai. Dulu tujuan dari acara Supercamp itu apa sih? Ya, tadi tujuannya adalah satu, melaksanakan program sekolah. Yang kedua adalah menumbuhkan ya, sikap, karena dalam diri seorang itu punya bakat, sifat pemberani dan sifat penakut. Seandainya sifat pemberaninya dimunculkan,
dan bisa dikembangkan oleh anak dan dibantu oleh lingkungan, maka anak itu akan jadi pemberani. Jadi sesuai dengan apa yang diterima Allah dalam surat Asy-Syams yang anak-anak baca setiap duha ini. Jadi wal syamsi wa duhaha dan wa nafsi wa ma sawwa, dan demi jiwa yang tertanam dalam hati setiap insan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah titipkan dalam dirinya ada sifat jujur, ada sifat pemberani, ada sifat yang penakut. Penakut itu kan sifat yang jelek ya. Kemudian sifat pemberani. Seandainya sifat pemberaninya dikembangkan, maka anak itu akan jadi orang pemberani. Begitu pula banyak sifat-sifat yang baik dan buruk yang harus yang ada dalam diri manusia. Seandainya sifat baiknya itu dikembangkan, maka jadilah anak yang baik, yang seperti jujur. Orang itu akan dilatih kejujuran. Ada sifat yang tidak jujur dalam artinya dusta, betul kan? Ketika dusta itu dikembangkan, maka tidak dusta, membohong. Tapi kita kembangkan sifat jujurnya itu jadi dikembangkan, mengalahkan sifat dustanya, maka jadilah orang yang jujur dan lain sebagainya. Dan orang itu punya percaya diri. Anak itu punya sifat percaya diri dalam dirinya, dan punya juga rasa minder yang tidak suka percaya diri. Maka dengan kegiatan inilah kepercayaan diri, sifat pemberaninya anak-anak akan dikeluarkan, dan insya Allah pulang dari super camp sifat kemandirian, kepercayaan diri. Karena nanti ada kegiatan yang seperti super camp, yaitu ada kegiatan flying fox. Nah, itu akan melatih keberanian, mana anak-anak akan terjun dari atas ke bawah. Nah, itulah kalau dia berani, nah, dia akan jadi anak yang berani dan sadar. Dan tentunya dengan keamanan kita siapkan. Tentunya ada tim dari sana kan, udah ada keamanan sendiri. Gitu. Jadi ada juga ya anak-anak yang mungkin di rumah kan kamar mandinya nggak udah gitu. Nah, itu kan ada juga kalau kayak di Zaidulinan sudah. Nanti kan ada dua orang penakut ya. Kemudian dia bersama-sama pergi ke kamar mandi, dia kan jadi dua orang pemain. Cara mengatasi anak-anak yang penakut ke kamar mandi itu, setelah pulang nanti anak-anak jadi pemberani apa gimana? Iya, jadi salah satu penyebab anak-anak penakut itu karena satu ditakut-takutin dengan tontonan-tontonan yang ada di YouTube ya, atau diberikan cerita-cerita yang menakutkan oleh orang di sekelilingnya, sehingga horor seperti itu, sehingga mereka dalam pikirannya, ketika aku sendiri nanti ada sosok yang menghantui dirinya, itulah sehingga dia kamar mandi pun harus ditemenin. Itu maka pesan dari Bapak bahwa horor atau hantu atau setan memang ada, cuman dia nggak nakutin. Gitu. Karena dunianya berbeda ya. Dunia setan atau kan jin itu dalam surat An-Nas itu ya, bahwa setan itu dari golongan jin, dan jin itu setan itu siapa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu berdua sebenarnya, setan manusia dan setan jin. Ketika setan manusia itu bisa kelihatan, manusia mungkin sama setan sama, cuma bedanya dia termasuk setan atau sifat-sifatnya seperti setan dan lain sebagainya. Tapi kalau setan yang terbentuk jin itu kan ketika dia menampakkan dirinya, dia kan sudah berani menampakkan dirinya, berarti manusia nggak boleh takut karena dia masuk ke dunia manusia. Maka sebagai insan yang beriman ya harus berani. Karena ketika manusia itu kan ada pemirsa yang ketika ada orang yang sempat indigo, dia melihat dan dia merasa ada yang nanti dan melihat sebagainya ini, maka itu harus diobatin. Maka itu harus diobatin dengan bahwa aku berani gitu kan. Jadi jangan bagi yang masih menakut kamar mandi ada di tempatnya, hilangkan rasa takut itu. Takutlah hanya kepada Allah SWT. Bahwa setan itu harus kita lawan. Karena musuh yang terhebat itu adalah musuh yang mungkin kita bisa mengalahkan dengan musuh kelihatan. Kita ketika main Mobile Legends atau main yang lainnya kan ada musuhnya, kita bisa mengalahkan musuh tersebut dengan senjata dan sebagainya. Tapi musuh ini nggak kelihatan. Cuman kita yakinkan bahwa Allah kita bersama kita. Dan ketika kita menjadi anak pemberani,
tidak takut kemanapun, setan pun tidak akan menakut-nakuti kita. Karena kalau setan sudah memberanikan diri, dia menampakkan diri, kemudian kita rasa takut, kita akan selalu akan takut oleh hal lain. Gitu. Tapi ada loh Ustaz, orang yang sangat berani Ustaz, Ya, di Tanah Abang gitu. ambil. Iya, jadi orang yang manusia jualan jeans, celana jeans ya. Terus ada Oke, terus mau tahu lagi dong. Ini misalkan ya kita kan BPD itu udah deket banget ya. Maksudnya ini udah di akhir-akhir teman-teman ya. Akhir Juni udah deket banget dan teman-teman segera saja hadir, segera saja daftar. Bisa langsung datang ke sini kita. bisa langsung daftar, misalnya mau survei lihat dulu lokasi atau sarana dan prasarana sekolah, bisa langsung ke sekolah melihat dulu ya. Untuk misalnya tadi belum mendaftarkan diri, lihat aja dulu, baru kalau sudah yakin bisa langsung mendaftarkan diri ya. Baik, ini boleh pindahan juga sih, kita masih menerima ya, Sudah posong tempat ya. Dan ini dari beberapa hari kemarin tuh kita ada kedatangan orang tua murid yang baru ya. Namanya orang tua murid kecil. Itu aja. Kamu sih aku tuh enggak tahu dari dulu itu. Katanya dari Oktober dibuka gitu. Jadi baru tahunya sekarang kan. Kamu sih jadi mayatnya mahal gitu ya. Nah itu Anda pesan nggak buat tahun depan nih yang adik-adiknya? Biasanya kita buka account di bulan apa nih Ustaz? Ya baik, jadi sistem kita masih sama ya. Kita akan dibuka di bulan Oktober ya, Oktober akhir ya, bulan Oktober ini. Dan sistemnya adalah ketika dibuka bulan Oktober, kita akan buka dengan diskon yang sangat luar biasa, gitu ya. Maka setiap bulan kita akan, ketika sudah lewat dari bulan Oktober naik masuk ke bulan November itu akan naik. Jadi mungkin naiknya hanya 500.000 per bulan. Kita buka nanti insya Allah di tahun yang akan datang di angka sekitaran 12 kena 13 juta. Awalnya dengan Tadi teman-teman ini insya Allah pekerjaan bos sekali teman-teman ya. Jadi tahun kemarin ya kita bukan dari harga 11 juta ya, insya Allah di tahun Oktober ya. Dan rencana tahun ini ya sekitar 12 tahun ya, mungkin 13 juta. Segera saja untuk adik-adiknya atau adik-adik kakak yang ada di sini, maka Anda diskon kalian ada diskon yang punya kakak, diskon 1 juta. mengikut semua. Jadi kakaknya sudah misalnya di kelas 2, dia masuk kelas 1, kemudian dia masuk ke bulan Oktober 12 juta, dia hanya membayar 11 juta. Baik. Baik teman-teman, ini itu saja hari ini. Nanti ya Pak Ahmad kita sendiri sudah ya. Kemudian banyak informasi yang perlu orang tua ketahui saja. Dan juga kemarin terima kasih pada si lembaga murid yang sudah mensukseskan acara sudah angkatan 18 ya. Alhamdulillah ya. Oke. Saya Chandra dan Saya Umedi Fabahas Kepala Desta itu ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.